Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang telah meraih kesuksesan di dunia dan akhirat karena ketegasan, keadilan, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah dari suku Quraisy sekitar 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Umar bin Khattab adalah salah satu pemuda paling disegani di Mekah. Kalau kalian membayangkan sosok pria yang gagah, tinggi dengan tubuh tegap, itulah Umar. Umar itu kayak bad boy-nya Quraisy, tapi dalam versi yang lebih serius dan menakutkan. Lahir dari keluarga terpandang di suku Quraisy, Umar tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya dihormati, tetapi juga ditakuti, tegas, keras, dan punya prinsip yang sulit digoyahkan. Itulah ciri khasnya. Gaya hidup Umar di masa jahiliyah kontras banget dengan gaya hidupnya setelah Islam. Umar suka mabuk-mabukan, hidupnya nggak jauh dari penyembahan berhala. Kebiasaan inilah yang menjadikan Umar sangat membenci Islam. Bagi Umar, agama ini bikin ribet hidup orang Quraisy. Bayangin aja, Islam melarang orang untuk menyembah berhala, memperlakukan budak dengan baik, bahkan menyetarakan orang miskin dengan orang kaya. Semua ajaran ini sangat bertolak belakang dengan keadaan kaum Quraisy saat itu. Di mata Umar, ajaran ini nggak masuk akal, bahkan bisa merusak tatanan budaya suku Quraisy. Kalau kalian pikir Umar cuma duduk-duduk santai dan marah-marah di depan rumah, kalian salah besar. Umar itu eksekutor sejati. Kalau dia nggak suka, dia hajar. Kalau dia rasa dia benar, dia akan pertahankan kebenaran itu, walaupun nyawa taruhannya. Serem kan? Ya, begitulah Umar. Di masa jahiliyah, kebencian Umar bin Khattab terhadap Islam benar-benar nggak main-main. Saking besarnya rasa benci itu, dia bahkan sengaja meluangin waktu buat ikut nyiksa kaum muslimin. Serem kan? Gak cuma budaknya sendiri yang jadi korban, Umar juga sering join bareng teman-temannya yang sama-sama anti-Islam, kayak Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka kayak geng bully yang targetnya adalah orang-orang miskin dan hamba sahaya yang udah memeluk Islam. Umar nggak cuma jadi pelaku, tapi juga kayak penonton aktif di ring kekejaman ini. Tiap hari, dia bakal nanya ke Abu Jahal, "Siapa yang mau kamu siksa hari ini?" Seolah-olah itu bagian dari rutinitas harian mereka. Setelah dia dapat namanya, dia langsung datengin korban dan tanpa basa-basi mulai menyiksa mereka. Bayangin aja, Umar bahkan pernah bilang ke salah satu korbannya, "Aku berhenti bukan karena capek, tapi karena udah malam. Besok aku akan balik lagi untuk melanjutkan ini." Dari kata-katanya aja udah nunjukin kalau kebenciannya itu bukan sekadar amarah sesaat. Itu kayak jadi misi pribadinya buat lawan Islam. Kebayang nggak bro? Orang-orang yang nggak berdaya selalu jadi korban kebencian mereka yang nggak ada habis-habisnya. Parah banget. Oke, yuk kita lanjut. Tapi di balik kebenciannya yang menggebu-gebu, ada satu kejadian yang nunjukin sebenarnya hati Umar nggak sekeras itu. Waktu itu, tekanan buat kaum muslimin di Mekah udah nggak main-main. Mereka nggak bisa bebas beribadah, malah sering disiksa dan ditindas. Akhirnya, sebagian dari kalangan kaum muslimin memutuskan untuk berhijrah ke Habasyah, tempat yang saat itu dianggap lebih aman untuk beribadah. Suatu malam saat Umar menjalankan tugas rutinnya menjaga kota Mekah, dia berkeliling untuk memantau. Mekah pada masa itu adalah kota yang dikelilingi gunung-gunung besar, seperti Gunung Aswinda dan Gunung Abi Qubais yang menjaga sisi timur dan barat. Tembok tinggi membentengi sisi utara dan selatan.
sehingga satu-satunya akses keluar masuk kota hanyalah melalui gerbang utamanya. Kota ini seperti benteng alami, tapi buat kaum muslimin lebih terasa seperti penjara. Salah satu yang mau berhijrah adalah Ummu Abdillah. Di tengah malam sambil menggendong anaknya, beliau mencoba pergi melewati gunung biar nggak ketahuan